Oke, setelah sudah jadi energi listrik di sini, selanjutnya kita akan ke sistem kontrol pada turbinnya. Proses pengontrolan pada turbin dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama startup, yang kedua load and speed control, yang ketiga adalah proteksinya. Nah, proses yang pertama yaitu proses startup. Proses startup yaitu pada saat turbin baru memulai untuk operasi. Keadaan ini terjadi setelah pembangkit melakukan overhaul. Pada saat turbin mulai dioperasikan, tekanan yang ada di dalam turbin harus disesuaikan. Nah, seperti yang kita lihat di sampingnya ya. Yang pertama yaitu turbin start mulai dari 400 rpm, 800 rpm, 1000 rpm dan selanjutnya. Nah, kok bisa? Nah, itu tergantung valve-nya, pembukaan valve-nya. Tadi kan ada 4 valve. Nah, pembukaannya di situ. Nah, penyesuaian tekanan uap atau steam pressure yaitu dengan cara mengatur kontrol valve yang berisi uap panas seperti yang saya bilang barusan. Selanjutnya, yang kedua yaitu load and speed turbin. Pada umumnya, pengaturan beban pada turbin dikarenakan permintaan konsumen. Beban maksimal yang dihasilkan oleh PLTU unit 1 dan 2 yaitu 800 MW. Selain itu, beban yang dihasilkan turbin juga berhubungan erat dengan naik turunnya frekuensi. Jika beban dinaikkan, maka frekuensi akan menurun, sedangkan standar frekuensi harus dijaga sebesar 50 Hz. Akibatnya, jika frekuensi berkurang, maka percepatan rotor pada turbin juga harus disesuaikan. Nah, yang terakhir yaitu proteksi pada turbin. Sistem proteksi pada turbin sangat diperlukan karena kesalahan dan kondisi tidak normal pada turbin dapat menyebabkan kerusakan pada plant ataupun komponen lain dari pembangkit. Kalau dari turbin bermasalah pasti akan berimbas ke boiler, boiler akan ke CHCB, akan ke cool handling, dan lain-lain. Fungsi utama dari sistem proteksi suatu peralatan adalah untuk mengamankan peralatan tersebut dari bahaya kerusakan. Karena kerusakan akan berakibat berhentinya produksi atau pelayanan, bertambahnya biaya pengeluaran untuk perbaikan dan biaya-biaya lainnya. Selanjutnya kita ke pengaturan load dan speed control pada DAC, yaitu topik utama kita. Nah, load control ini, mode operasi pada DAC ini terdapat 3 mode operasi. Yang pertama yaitu load limit, governor free, ALR atau automatic load governor, automatic load regulator. Nah, seperti kita lihat di samping ini ya, ada 3 governor, ALR dan load limit. Selanjutnya yaitu pengertian dari operasi load limitnya. Mode operasi load limit tidak memperhatikan kecepatan turbin. Load limit mendapat perintah manual dari operator dengan cara mengubah nilai governor yang ditampilkan pada interface. Nah, pola operasi governor free yaitu mode operasi governor free ini bekerja secara otomatis. Saat mode pada EAC dipilih DCS Central Control System, maka dia akan mengikuti perintah dari DCS. Governor free ini juga merespon terhadap perubahan frekuensi yang berasal dari luar. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan lagi di slide-slide berikutnya. Ketiga, mode operasi yang terakhir yaitu pola operasi ALR, Automatic Load Control. Mode operasi yang satu ini biasanya digunakan saat terjadi gangguan frekuensi secara keseluruhan, sehingga semua unit harus mengoperasikan automatic load regulator untuk mengembalikan kualitas daya yang dihasilkan pembangkitan. Jadi ini tidak bisa dilakukan oleh satu pembangkitan saja. Harus jika satu mengoperasikan operasi ALR, maka semuanya harus mengoperasikan ALR. Karena ALR jika dioperasikan hanya beberapa pembangkitan saja, itu akan menyebabkan kerugian. Kerugian itu disebabkan oleh daya yang dihasilkan berkurang. Misalkan biasanya menghasilkan daya 390 MW,
Nah, kalau dia mengoperasikan ALR, bisa-bisa dia hanya menghasilkan 3.600 megawatt dan lain-lain. Oleh akan sangat merugikan perusahaan. Nah, kita masuk ke pola operasi governor free. Governor turbin atau governor adalah suatu alat yang sangat vital sebagai pengendali pengoperasian pada satuan pembangkit, turbin, generator, ataupun diesel yang dapat diatur baik secara manual atau secara otomatis. Dengan prinsip kerjanya adalah mengatur kecepatan pada putaran tetap dan pengatur beban secara otomatis melalui speed drop. Dengan mengatur jumlah uap yang masuk pada steam chamber atau pemakaian bahan bakar full rack unit pembangkit. Governor digunakan sebagai interface antara turbin penggerak dan juga generator. Pengaturan putaran turbin sejak turbin mulai bergerak sampai steady state dilakukan oleh governor. Fungsi utama pengaturan putaran ini adalah untuk menjaga kestabilan sistem secara keseluruhan terhadap adanya variasi beban atau gangguan pada sistem. Nah, governor free ya, atau biasa kita sebut primary regulation atau regulasi primer, adalah pengendali utama yang cepat bereaksi ditanggapi oleh valve. Bertugas mengatasi dinamika beban suatu unit pembangkit dengan cepat, bekerja secara lokal atas dasar penyimpangan frekuensi sistem. Dan yang pertama merespon frekuensi adalah turbin, dan selanjutnya baru diikuti boiler dan lain-lain. Nah, ini merupakan prinsip kerja governor free. Nah, ini merupakan yang sebelah kiri merupakan sebelum ada penambahan beban. Jadi governor free-nya seperti ini. Setelah ada penambahan beban, grafiknya akan berubah. Selanjutnya, ini merupakan prinsip kerja governor free. Yang pertama yaitu governor free bekerja setelah ada penambahan beban dari luar, sehingga mengakibatkan frekuensi menurun dan governor beraksi untuk mengembalikan frekuensi ke nilai 50 Hz. Governor free bekerja dengan cara membuka dan menutup valve masuknya uap panas ke dalam turbin, sehingga dapat disimpulkan bahwa set point dari governor free ini adalah kecepatan putaran rotor dari turbin, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Dalam proses mengembalikan nilai frekuensi ke nilai 50 Hz, ternyata apabila telah tercapai nilai 50 Hz, nilai delta T sama dengan 0, sehingga nilai 50 Hz akan berubah lagi. Jika nilai delta T sama dengan 0, hal ini terjadi saat frekuensi F sama dengan F0. Frekuensi F0 sama dengan frekuensi 50 Hz. Jika di Indonesia ya, dari uraian 1 dan 2, yaitu uraian yang pertama ini 1 dan 2, di atas ternyata governor tidak bisa mencapai nilai F0 kembali secara stabil, melainkan akan berosilasi di sekitar F0. Jadi dia akan berosilasi di sekitar F0, yaitu di sekitar 50 Hz. Selanjutnya yaitu fungsi dari governor free, yaitu mengatur frekuensi dalam pengoperasian sistem dengan cara mengatur kecepatan putaran pada rotor turbin. Dalam sistem tenaga listrik, pengaturan frekuensi dilakukan dengan melakukan pengaturan daya aktif pada mesin. Penyediaan daya aktif harus disesuaikan dengan kebutuhan daya aktif beban. Penyesuaian ini dilakukan dengan mengatur kopel penggerak generator sehingga tidak ada pemborosan penggunaan daya. Selanjutnya yaitu pengendali frekuensi. Pengendali frekuensi ini ada 3. Nah, tapi ada satu yang utama, yaitu governor free tadi, karena dia yang paling tanggap ketika ada perubahan frekuensi. Yang kedua yaitu load frequency control. Nah, ini hanya digunakan jika mode operasinya berubah menjadi ALR, yaitu ketika semua pembangkit harus mengoperasikan ALR, baru ALR ini akan berfungsi. Yang ketiga yaitu load limit, yaitu pengendali frekuensi load limit ini seperti yang saya katakan, dia menaikkan dan menurunkan beban secara manual.
Kenapa frekuensi harus diatur? Karena tadi kan